Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat buku kas sederhana secara otomatis di Microsoft Excel. Baiklah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah tabel yang akan kita gunakan untuk sebuah laporan buku kas ya. Nah, di sini agar tabelnya lebih menarik, kita aktifkan terlebih dahulu garisnya, dan bila perlu di sini boleh kita gunakan warna-warni agar tabel kita bisa kelihatan lebih menarik ya. Jadi judulnya kita kasih warna, kemudian di sini kita buat nomor urut secara otomatis. Nah, cara buat nomor urut secara otomatis, lihat ya, kita pilih, ketik dulu angka 1, kemudian pada tab menu home kita pilih di di tab group editing seperti ini. Kita buat saja 1 sampai 5 ya. Jika teman-teman ingin menggunakan ini secara otomatis, teman-teman bisa buat urutan dari 1 sampai sekian ya. Nah, di sini saya hanya gunakan sampai angka 5 ya. Di sini kita pilih kolom, kalau sudah oke, maka secara otomatis tampil nomor urut 1 sampai 5. Oke. Selanjutnya di sini kita buat untuk laporan pertama, uraiannya adalah kas ya. Kas awal kita sejumlah 1 juta rupiah. Nah, agar input data kita bisa lebih menarik, di sini kita gunakan format number ya, dengan posisi tanpa decimal place. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalnya di sini terdapat untuk data awal ya, di sini ada inputnya, uraiannya yaitu pembelian mouse ya, sebanyak 3 unit. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang kedua, ada penjualan flash disk ya, flash disk. Oke. Sebanyak 5 unit. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, untuk uraian yang keempat, misalnya ada pembelian keyboard ya, sebanyak 3 unit ya. Kemudian yang terakhir, di sini ada penjualan charger ya. Nah, charger sebanyak 2 unit. Oke. Nah, baik, jadi di sini ada 2 item pemasukan dan 2 ada item pengeluaran ya. Nah, oke. Misalnya di sini ada pembelian mouse dengan jumlah 3 unit ya. Per unitnya misalnya 50.000. Jadi kalau 3 adalah 150.000. Selanjutnya di sini ada pembelian flash disk sebanyak 5 unit, di mana 1 unitnya adalah 100.000 ya. Jadi maaf, di sini di kolom pengeluaran ya. Pembelian ini adalah kita ketik di kolom pengeluaran ya. Nah, ini. Nah, untuk penjualan baru kolom pemasukan. Misalnya 1 unit flash disk seharga 100.000. Jadi kalau 5 unit seharga 500.000. Nah, ini. Selanjutnya untuk pembelian keyboard ya. 1 unitnya misalnya 75.000. Jadi kalau 3 unit jumlahnya 225.000. Oke, dan yang terakhir penjualan charger sebanyak 2 unit, di mana 1 unitnya misalnya harganya 200.000. Jadi kalau 2 unit harganya 400.000. Oke. Nah, baik. Sekarang di sini kita ingin menghitung jumlah ya. Misalnya di sini terdapat kas awal 1 juta. Kemudian ada pengurangan sebanyak 150.000. Biasanya kita menggunakan rumus formula seperti ini ya. 1 juta dikurang seperti ini ya. Nah, kemudian untuk pemasukan kita gunakan lagi rumus formula seperti ini ya, ditambah karena ini adalah pemasukan. Nah, seperti ini dan seterusnya ya. Nah, ini kelemahan rumus seperti ini, kita tidak bisa menggunakannya secara otomatis. Karena kalau kita copy seperti ini, otomatis kalau di sini tadi awalnya adalah penjumlahan, maka jika ada terjadi pengeluaran ya, tetap dia ditambah bukan dikurangi ya. Nah, di sini bagaimana cara
solusinya agar ketika terdapat pengeluaran atau pemasukan, di sini akan dijalankan rumusnya secara otomatis. Jika terdapat pemasukan, di sini akan ditambahkan, dan jika ada pengeluaran, di sini akan dikurangi. Ya, nah ini kita akan gunakan sebuah rumus formula, rumus fungsi rumus fungsi if ya, fungsi logika if dengan n ya. Nah, untuk penjelasan rumus fungsi n ya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi pada channel ini ya. Nah, pada konten ini saya sudah jelaskan secara rinci apa itu rumus fungsi if dengan n ya. Baiklah, di sini kita tidak bahas lagi apa itu rumus fungsi if dengan n, tapi kita langsung saja pembahasan bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, di sini untuk penggunaan rumus fungsi if dengan n ya, langsung saja teman-teman bisa gunakan rumusnya, yaitu silakan teman-teman ketik rumus fungsi if dengan n seperti ini, sama dengan if ya. Kita gunakan huruf kapital ya, rumus if, kemudian ketik n karena kita menggunakan rumus if dengan n ya. Oke, buka kurung. Nah, awalnya untuk logika 1 ya, logika yang pertama, silakan teman-teman blok semua data yang ada di kolom pemasukan seperti ini. Kemudian buat narasinya sama dengan kutip 2 awal dan kutip 2 akhir. Jadi di sini terdapat data yang kosong ya. Nah, di sini kosong datanya, yaitu kutip 2 awal, kutip 2 akhir ya. Tidak ada input data sama sekali. Kemudian koma, selanjutnya lagi blok kembali untuk kolom pengeluaran ya. Nah, kalau yang pertama tadi, logika yang pertama adalah kolom pemasukan. Untuk logika yang kedua ini kita blok kolom pengeluaran ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ketik kembali kutip 2 awal dan kutip 2 akhir. Artinya di sini hasilnya kosong ya. Kalau sudah, tutup kurung. Maka hasilnya adalah following if true. Jika syarat ini terpenuhi, maka hasil yang didapat adalah juga kutip 2 awal dan kutip 2 akhir. Jadi di sini lagi-lagi kita ketik kutip 2 awal dan kutip 2 akhir, sama seperti logika 1 dan logika 2 ya. Oke. Kalau sudah, berikutnya hasil following if false, pengecualian. Jika syarat tidak terpenuhi ya, kita geser dulu. Nah, di sini silakan teman-teman select data satu sel di atas rumus yang kita jalankan. Jadi kalau kita jalankan rumus pada posisi kolom F4, maka yang kita seleksi adalah kolom F3 ya. Kalau sudah, tambah. Kemudian kita tambahkan hasil pengurangan dari pemasukan dikurang pengeluaran. Ya, jadi kita seleksi data seperti ini, kurang pengeluaran ya. Kalau sudah, tutup kurung. Ya, selanjutnya tutup kurung satu kali lagi untuk yang awal ini ya. Jadi tutup kurung awal yang pertama ini untuk tutup buka kurung yang di sini, dan tutup kurung yang kedua untuk tutup kurung yang buka kurung yang awal ini ya. Nah, jadi lebih mudahnya adalah teman-teman tutup kurung sampai warnanya hitam. Jadi sama seperti ini juga hitam, ini juga hitam ya. Nah, itu untuk mempermudah ya. Nah, baik. Kalau sudah enter, maka akan didapatkan hasil dari jumlah akhir di sini ya. Seperti kita ketahui, kas kita ada 1 juta ya. Kita memiliki kas 1 juta, dan di sini terdapat pengeluaran. Pengeluaran itu adalah pengurangan ya. Nah, 1 juta dikurang 150.000, hasilnya adalah 850.000. Nah, bagaimana untuk sel yang lain atau posisi data yang lain? Kita tinggal copy paste seperti ini. Maka secara otomatis akan ditampilkan hasil akhir dari kas kita ya. Nah, di sini terdapat penambahan ya, pemasukan, maka 850.000 akan dijumlahkan ditambah dengan data 500.000, maka hasilnya adalah 1.350.000, dan selanjutnya sama seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu cara pembuatan buku kas ya, cara menggunakan rumus pada buku kas sederhana secara otomatis agar kita tidak repot-repot lagi untuk mencari satu persatu ya. Baiklah, demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.